A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Dan begitu juga apabila ada saudaraku yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang halal, diberikan kekuatan keimanan, sampai di akhir hayat meninggalkan dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seperti video saya sebelumnya, apakah kita itu memasuki alam kubur itu hanya membawa amal, seperti yang sering diceramahkan para ustadz. Nah, yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Jangan lupa untuk membawa lampu, suluh atau obor untuk menerangi jalan-jalan kita dalam kehidupan ini sampai kita menemukan perjanjian yang disebut meninggal dunia. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita saksikan mayit dimandikan, dudukkan, dikafani, lalu disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur. Di sini artinya bahwa kita ini masuk ke alam kubur atau disebut juga dengan alam barzah, itu membawa dua hal. Yang pertama itu membawa kain kafan. Yang kedua kita membawa amalan. Nah, dua hal ini yang kita bawa ke alam kubur. Kenapa begitu? Nah, karena manusia itu terdiri pada dua unsur. Yang pertama dia unsur alam, yang kedua unsur ketuhanan. Yang mana itu? Yang unsur alam itu adalah jasad kita. Bukankah sudah Allah terangkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu dibuat daripada tanah dan ditiupkan ruh. Berarti ruh inilah yang berasal dari Tuhan kita, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya unsur alam tentu dia akan dibalut dengan alam. Apa itu? Kain kafan. Nah, sementara unsur ketuhanan dia dibalut dengan apa? Amalan. Jadi dua hal inilah maka kita masuk ke dalam kubur. Kalau kita itu hanya berbekal pada amalan, maka kita dikubur seharusnya telanjang bulat. Nah, masuk ke kubur itu, kalau kubur itu, kita dikubur itu dalam keadaan telanjang bulat, baru disebutlah kita membawa hanya amalan. Ternyata tidak, kita dikafani. Nah, itu tandanya bahwa kita dibawa bekal dua, satu kain kafan, satu dengan amalan. Nah, inilah saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hal ini bukan saya karang-karang, tidak. Bukan atas saya mengikuti hawa nafsu saya, tidak. Tapi nyata dan senyata-nyatanya yang sering kita lakukan. Betapa kita membekali si mayit dengan dua hal. Yang satu kita bekali dengan kapan, yang kedua dengan amalan dia. Nah, inilah dia masuk ke alam kuburnya. Disitulah dia akan ditanya oleh Munkar Nakir. Seperti Ustadz ada yang mengatakan bahwa orang yang masuk dalam kubur itu dalam keadaan tidur. Itu pemahaman beliau, entah dari bagaimana dia mendapat pemahaman itu. Pemahaman hal seperti itu.
bahwa orang di dalam kubur itu tidak ada siksa kubur. Entah bagaimana dia memahamkan ya, kita nggak tahu ya kan. Nah, itu berdasarkan ilmu dari gurunya. Karena kita hidup di dunia ini berdasarkan bimbingan guru. Dari guru mana kita menuntut ilmu. Maka seperti itulah yang akan ada dalam diri kita. Nah, kalau khusus di dalam kita agamanya Allah, kita mendapatkan dua. Yang pertama kita dapat petunjuk dari guru, yang kedua kita dapat petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, itulah bekal kita memasuki alam kubur. Jadi dua hal, yaitu kain kafan berasal dari dunia, yang kedua amalan kita yang untuk diri kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau dia amalan kita baik, maka baiklah kita. Kalau amalan kita buruk, maka buruklah kita. Nah, tentu kita akan disiksa. Disiksa di mana? Di alam kubur. Nah, itu gunanya ada pertanyaan nungkar nangkir. Pertanyaan nungkar nangkir itu masalah keimanan. Coba baca lagi rukun iman. Nah, kaitan dari pertanyaan nungkar nakir itu adalah rukun iman. Makanya kalau tidak ada bisa kita jawab. Kalau kita cuma maka akan disiksa oleh nungkar dan nakir. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, hidup di dunia ini hanya sesaat. Seperti antara azan dan qomat. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanya akan tinggal. Yang kita bawa hanya kain kafan, hanya beberapa lembar kain putih yang akan menyelimuti diri ini. Hanya itu. Selebihnya tinggal. Bagaimana Pak kalau kita dalam keadaan di yaumil kiamah? Nah, di yaumil kiamah di padang mahsyar itu nanti ada lagi penjelasannya. Ini khusus nanti kita bahas ini masalah di alam kubur. Nah, di alam barzah ada lagi. Tentu tidak sama dengan alam kubur. Seperti alam kubur tidak sama dengan alam dunia. Nah, alam dunia ada bangunan, ya kan, berteman, berkumpul-kumpul, bercerita. Alam kubur sendiri-sendiri. Ya kan, tidak ada bangunan. Mana ada bangunan di dalam tanah itu? Tak ada. Yang ada adalah tempat dan waktu. Waktu apa itu? Tempatnya udah pasti tempat berkubur. Waktunya waktu apa itu? Waktu menunggu datangnya hari kiamat. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Selalulah perbaiki sholat. Sholat itu selalu ikhlaskan karena Allah. Niatkan karena Allah. Kita tidak pedulikan pandangan daripada manusia. Yang kita pedulikan adalah pandangan Allah terhadap diri kita. Kita tidak bisa memperbaiki orang. Kita juga tidak bisa memperbaiki diri kalau tidak seizin Allah. Maka keinginan kita ini akan Allah penuhi kalau sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Semoga video saya ini selalu mendatangkan iman hakul yakin kepada saudaraku dimanapun Anda berada, dan menjadi amalan saya selama saya hidup di dunia ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.